Nggak usah takut, aku yang akan membereskannya. Kata Rasulullah, baik. Maka para sahabat sudah nunggu di sofa atau bait yang dekat dengan sofa. Untuk apa? Menunggu kedatangan siapa? Umar ibn Khattab. Ayahanda bunda, apa yang terjadi? Umar bin Khattab datang langsung ke rumahnya siapa? Adiknya. Ibu bapak tahu, ikhwah akhwat, punten. Di situ ternyata ada Fatimah bintil Khattab. Ada suaminya Sa'id bin Zaid ibnu Umar, Sa'id bin Zaid, suaminya daripada siapa? Fatimah. Iya. Selanjutnya di situ ada Khabbab bin Arat. Siapa Khabbab bin Arat? Ini juga adalah yang selalu membacakan ayat di depan mereka berdua. Kalau ada ayat, sampaikan. Apa disampaikan? Istilah sedang bertiga membacakan ayat Quran. Sedang mendengarkan ayat Al-Quran, sedang dibacakan. Bertiga. Ketika sedang asik membaca, ada suara kaki. Tak, 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 tak. Langsung yang namanya siapa? Yang namanya Fatimah. Umar. Kan dia tahu kaki siapa? Kaki daripada kakaknya tahu. Umar, karena sudah jelas itu kakaknya Umar. Umar, lalu kata saya, Umar, panik tiga-tiganya. Dengan panik tiga-tiganya langsung mushaf atau lembaran Quran yang ada dimasukkan. Oleh siapa? Fatimah. Masuk, aman dalam tubuhnya. Lalu yang namanya Sa'id maju ke depan pintu. Kenapa? Benar, pintu dipukulnya dengan keras. Dak, 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 dak. Pukul keras. Apa yang terjadi? Khabbab bin Arat takut. Apa yang dilakukan Khabbab bin Arat? Ketika mendengar Umar, dia bingung, keluar pasti ketemu Umar. Udah gak bisa kemana-mana. Sembunyi, ada yang mengatakan di balik pintu, ada yang mengatakan di balik hordeng. Aman. Duduk saja, gak keluar. Biarkan mereka bertiga kumpul. Subhanallah. Begitu dibuka oleh Sa'id bin Zaid, dibuka, Umar bin Khattab dalam gerakannya menghentakkan dengan tangannya sambil bertanya, mengatakan kalimat yang diucapkan oleh Umar bin Khattab. Ini perkataannya, kalimat yang sering diucapkan atau diucapkan oleh Umar bin Khattab. Pertanyaan kepada siapa? Kepada mereka berdua ini. Ucapannya sangat galak sekali. Apa yang diucapkan? Mahadal hainama. Apa yang kau baca tadi yang gak pernah ada artinya? Maksudnya apa? Quran. Apa yang kau baca yang tidak ada artinya tadi? Apa yang kau baca? Mereka jawab dengan mengatakan, kami sedang membaca sesuatu biasa saja. Karena Umar bin Khattab tidak mau dibohongi dan tidak mau kalau ada orang bertele-tele jawabannya. Langsung dalam satu gerakan diambilnya punten dadanya Sa'id bin Zaid. Dalam waktu gerakan yang sangat singkat, lututnya Umar sudah ada di dagunya Sa'id. Gerakan tetap jatuh. Subhanallah. Kira-kira kalau ngelihat suami dibegitukan, istri bagaimana perasaannya? Nggak enak suami digitukan. Lalu dengan mengatakan kata-kata yang disampaikan oleh siapa? Oleh Fatimah dengan mengatakan, ya Umar, ya Ibn al-Khattab, aslamna, ittaba'na Muhammad Rasulullah, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah. Dalam keadaan seperti Umar, panik. Tanpa punten beberapa ulama, walaupun alal khilaf, tapi saya menemukan banyak ulama dengan mengatakan kata-kata ini. Begitu dia aslamna wattaba'na Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tak, dengan tangan kirinya berdarah, hidung, mulutnya berdarah, darah semuanya mengalir. Nangislah istri ataupun adik daripada Umar bin Khattab ini. Umar bin Khattab kaget. Kenapa? Adiknya perempuan pula. Dan Umar bin Khattab tidak pernah ada urusan dengan wanita. Sekarang harus ada dengan urusan wanita. Adiknya pula. Lalu dia diam, Umar bin Khattab ini. Terhentak kaget. Adiknya pun menangis. Tapi dia mengatakan, mengulang. Aslamna ya Ibn al-Khattab. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba kata-kata kedua ditampar lagi apa enggak? Ternyata Umar tidak. Berarti kaget itu telah membuat dia berpikir. Berani nih. Ada apa? Lalu dia berdiri. Sekarang sudah tidak duduk di bawah daripada Sa'id bin Zaid. Berdiri. Lalu kata Umar mengatakan, hati ma'indak. Berikan apa yang kau baca tadi. Subhanallah. Dalam beberapa termasuk daripada kitab Syekh An-Nadawi ini mengatakan, ya Umar, innaka kafir. Wa innal kafiru najis. Subhanallah. Umar, kamu tuh kafir.
Dan orang kafir itu najis. Dan tidak ada yang boleh pegang Quran ini kecuali orang yang suci. Maka iktasil, mandi dulu. Umar dengan kelembutan yang ada. Padahal kapan Umar lembut itu? Melihat adiknya sudah berdarah dan tiba-tiba jadi gagah begitu. Umar pergi mandi. Dalam beberapa riwayat Umar sampai dalam keadaan masih basah. Rambut masih basah. Janggutnya masih basah. Hat ma indak. Berikan padaku. Berikan apa yang kau baca. Diserahkan oleh siapa? Serahkan oleh Fatimah binti Khattab. Serahkan. Mushaf yang dibaca, kertas yang dibaca, dilihat oleh Umar bin Khattab. Dalam keadaan masih basah pakaiannya. Karena apa? Baru mandi. Rambut masih basah, baru mandi. Janggut masih basah, baru mandi. Dia baca Quran dengan mengatakan kata-kata yakni ala surat Toha. Dibaca Toha. Karena apa? Umar bin Khattab bukan hanya pegulat, bukan hanya orang yang kuat, tapi apa? Dia ini adalah qari. Orang yang pandai membaca dan luar biasa untuk memahami bacaan. Dibaca oleh Umar bin Khattab. Ketika dibaca, Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahman 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Itu setiap yang dibaca gerakan Umar. Karena yang menyaksikan siapa? Ada Fatimah. Ada siapa? Sa'id. Umar bin Khattab ketika menyaksikan, ketika membaca, dua orang ini menyaksikan bagaimana wajah Umar. Wajah Umar ketika membaca. Peluk. Baca lagi. Diciumnya, kecupnya, peluk lagi. Ketika baca, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Fadammahu. Mulai berlinang air matanya. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahman 'alal arsy istawa. Peluk lagi. Masya Allah. Orang yang galak, yang ganas saat itu luluh dengan Al-Quranul Karim. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Sampai ada kata, kalimat yang ada di situ tentang menceritakan tentang Nabi Musa. Ya, hal ataka haditsu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda falamma ataha nudiya ya Musa. Dibaca innani ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha. Dan selanjutnya iya pun ada kata-kata innani anallah. Dibaca sesungguhnya aku adalah Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Tiada Tuhan selain aku maka sembahlah aku. Umar begitu mengatakan innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Langsung Umar bin Khattab tidak bisa membendung air matanya. Langsung dia peluk Quran itu dengan mengatakan wallahi hadza laisa min kalamil bashar. Demi Allah ini bukan perkataan manusia. Kata Umar. Ini bukan perkataan manusia. Dibaca lagi, langsung dipeluk lagi. Lalu mengatakan sebetulnya di situ Islam Umar sudah masuk. Lalu dia dengan mengatakan dulu nih Muhammad. Tunjukkan kepada aku di mana Muhammad. Di mana Muhammad? Aku ingin jumpa dengannya sambil Quran dipegang. Kaget Umar. Kenapa? Karena Khabbab bin Arat keluar dari sembunyiannya. Khabbab bin Arat yang tadi sembunyi keluar. Absyir ya Umar. Ada kamu di sini ternyata. Iya. Dari tadi ada di situ dia. Absyir ya Umar. Kabar gembira untukmu Umar. Umar kaget. Khabbab ada di sini. Dari tadi aku di sini Umar. Iya. Aku lagi bertiga tadi di sini. Tapi Umar nggak peduli. Kenapa kamu sembunyi? Bla bla nggak usah. Itu lagi nggak penting. Umar bin Khattab orang yang hanya penting-pentingnya saja dengan mengatakan. Kenapa memang? Jawaban punten kata Khabbab bin Arat. Demi Allah. Ini kata-kata yang disampaikan oleh Khabbab bin Arat. Kata-kata yang sangat indah. Apa yang diucapkan oleh Khabbab bin Arat? Dengan mengatakan kata-kata yang luar biasa. Masya Allah.
Kalimatnya, falamma sami'a dzalika Khabbab kharaja ilaihi wa qala ya Umar wallahi inni la arju ay yakuna Allah qad khassa bika bi da'watin nabi sallallahu alaihi wasallam fa inni sami'tuhu ams wa huwa yaqul Allahumma ayyidil Islam bi Abil Hakam ibn Hisham yakni Abi Jahal atau bi Umar ibn Khattab fallahu muwafiqu bika ya Umar. Dalam riwayat lain Rasulullah berdoanya Allahumma ayyidil Islam bi ahadi Umarain. Demi Allah, kemarin saya dengar Rasulullah doa gini, ya Allah, gagahkan Islam, tolong Islam dengan salah satu orang yang saat ini kelihatan sangat membenci Islam. Siapa? Abu Jahal atau Umar. Seakan-akan Allah punten mengkhususkan doa Rasulullah dengan dikabulkannya siapa? Umar bin Khattab. Ya bukan seakan-akan lagi, memang dikabulkan. Allah ridho Islam digagahkan, dikokohkan dengan siapa? Umar ibn Khattab. Maka Umar bin Khattab mengatakan, duluni ila Muhammad, tunjukkan di mana Muhammad. Kata siapa? Kata Khabbab bin Arat mengatakan, inda bait qarib minas Safa. Di rumah yang dekat dengan Safa. Memang tadi tujuannya ke sana. Umar berangkat dan punten, Umar tidak lupa berangkat masih bawa pedang. Dan pedangnya tetap dibawa seperti ini. Tapi kalau tadi datang untuk membunuh, kalau sekarang datang mau Islam, tapi pedangnya ada begini. Dikiranya mau melanjutkan tujuan pertama. Dan sudah menghabiskan adiknya dan adik iparnya. Jalan. Dan kalau tadi buru-buru ingin membunuh, sekarang buru-buru ingin Islam. Sama-sama buru-burunya. Sama-sama pedang terhunus. Jalan. Subhanallah. Dalam keadaan cepat-cepat jalan. Tiba-tiba datang ke bait atau rumah yang dekat sofa. Diketuk pintunya oleh Umar bin Khattab. Dok, 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 dok. Kaget. Orang bilang, ini Umar. Ini Umar. Sahabat melihat, beberapa riwayat mengatakan memang namanya Nuaim kembali melihat, Umar ya Rasulullah. Karena pedang masih begini. Umar ya Rasulullah, Umar ya Rasulullah. Kata Hamzah berdiri. Kata Hamzah, da'ni, tinggalkan aku dengan dia. Apabila dia ingin baik, aku akan berikan kebaikan untuknya. Tapi jika dia membawa keburukan, aku akan bunuh dia langsung dengan pedangnya ya Rasulullah. Tenang, engkau berada di belakangku ya Rasulullah. Berdua. Lihat punten, lihat posisinya. Ini pintu. Umar bin Khattab akan datang dari sebelah sana. Hamzah berada di sini. Berarti yang dekat dengan Umar siapa? Hamzah. Di mana Rasulullah? Di belakang Hamzah. 2 atau berapa langkah bersama di belakang Hamzah. Kenapa? Karena Hamzah ingin melindungi siapa? Rasulullah SAW. Makanya Hamzah di depan. Ibu bapak tahu. Begitu dibuka pintu, Hamzah baru siap bicara. Ternyata gerakan Rasulullah lebih cepat daripada Hamzah. Dalam satu gebrakan saja Rasulullah sudah berada di depan Umar bin Khattab dan memegang baju Umar bin Khattab sambil mengangkatnya, ditariknya ke atas. Kata Rasulullah SAW, ya Ibnal Khattab, mada ji'ta bih? Apa yang telah membuat engkau datang kemari? Awalam tuslim hatta ja'akal qari'ah. Itu kata Rasulullah SAW. Apa yang membuat datang kemari wahai Ibnul Khattab? Apakah engkau tidak akan Islam sebelum datang kiamat? Itu kata Rasulullah. Subhanallah. Apakah engkau tidak akan Islam sampai datang kiamat? Umar bin Khattab ditarik dadanya, dinaikin ke atas oleh Rasulullah SAW. Yang bengong siapa pertama? Hamzah. Wih, cepet banget. Kalah gerakan dari Hamzah. Rasulullah dengan gerakan bededet angkat. Masya Allah, gagahnya Rasulullah. Jadi kalau dibilang Rasulullah seperti apa? Gagah, berani. Paling gagah yang diceritakan sahabat, tetap Rasulullah paling gagah. Berani Zubair bin Awwam, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, tetap Rasulullah paling luar biasa. Gerakan yang cepatnya. Kaget Hamzah. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, ya Muhammad. Kata siapa? Umar bin Khattab. Ataituk. Aku datang kepadamu untuk mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Langsung dilepaskan oleh Rasulullah sambil mengatakan, Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Maka semua bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beberapa ulama, kalau ada orang yang sudah menyatakan 2 kalimat syahadat, sambut dengan takbir. Karena Rasulullah menyambut takbir ketika Umar bin Khattab mengatakan syahada Islam. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Itu bagian daripada apa yang dilakukan. Hamzah ketika Islam, Rasul menyambut Allahu Akbar. Walid bin Mughirah, bukan Walid, Khalid bin Walid. Ya, ketika Amr bin As menyatakan 2 kalimat syahadat, Rasulullah menyambut Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW memeluk Umar bin Khattab.
Hamzah meluk Umar bin Khattab. Lalu kata Umar bin Khattab dengan mengatakan, sebentar ya Rasulullah. Kenapa? Saya mau kasih tahu sama orang-orang kalau saya sudah Islam. Masya Allah. Umar bin Khattab. Dan ada saksinya. Siapa saksinya? Abdullah bin Umar saat itu masih kecil. Jadi ketika Umar bin Khattab jalan, ternyata anaknya Umar bin Khattab ikut tuh yang kecil tuh, ikut di belakang. Cit gitu. Jadi ketika di rumahnya Fatimah, Abdullah juga ada. Cuma gak masuk, diam aja. Cuma gak terlalu paham apa yang terjadi. Setelah ketika datang, ikut juga dari belakang. Maka ketika Umar bin Khattab juga keluar, Abdullah juga ikut dari belakang. Dan subhanallah Rasulullah melihat anaknya ikutin, jadi biarin aja. Ikutin. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Umar bin Khattab tahu. Ahli gosip yang paling keren di Mekah saat itu namanya Jamil ibnu Muammir. Jadi kalau udah kabar ke Jamil ibnu Amir 1 menit sampai ke ujung. Udah selesai, di pasar dia. Rasulullah Umar bin Khattab, mana Jamil? Mana Jamil ibnu Muammir? Ada, kenapa? Jamil sini, iya. Ada kabar baru. Ada kabar baru. Kabar baru apa? Aslamt wa taba'tu Muhammadan. Aku telah Islam dan aku telah mengikuti Muhammad. Hah? Iya. Itu Umar dari sini mau jalan ke pasar sana. Begitu nyampe ke Jumail atau Jamil ibnu Muammir, belum sampai Umar jalan ke ujung sana, satu pasar udah tahu Umar Islam. Subhanallah. Itu lebih cepat, beritanya luar biasa. Ini Jamil ibnu Muammir. Iya. Dan saat itu apa dikatakan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab langsung, apa diucapkannya? Datang kepada Jahal. Tak Abu Jahal. Buka. Kata Abu Jahal. Ahlan bibni akhi, selamat datang anak saudaraku. Nggak lama-lama Abu Jahal, saya mau bilang aja, apa? Aku sudah Islam, ikut Nabi Muhammad. Di pintunya ditutup dengan mengatakan, tabban laka, Sahirul, celaka kamu. Aku juga tidak ada hari paling sial kecuali hari ini. Tutup pintunya. Umar jalan. Cari orang-orang. Siapa yang membenci Islam didatangi satu-satu, aku Islam. Masya Allah. Itu Umar bin Khattab. Aku Islam. Ini Umar bin Khattab. Sampai Umar bin Khattab berdiri di pasar. Dia mengatakan, ketika Jamil bin Muammir ini masih teriak-teriak, kabar baru. Nggak tahu kalau Umar ada di situ. Soba Umar. Soba itu telah sesat Umar. Umar tepuk. Jangan bilang sesat. Bilang, aku ikut agama Islam. Agama Muhammad. Jangan dibilang sesat. Ngomong juga nggak enak. Iya. Akhirnya bilang, kamu aja ngomong sendiri. Umar mengatakan, kata Umar bin Khattab mengatakan, Aslamtu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu pasar menyerang Umar. Ada yang pukul, Umar bin Khattab menangkis. Waduh, entah berapa puluh. Ini bukan jeti, beneran ini. Iya. Bukan perang yang ini asli. Tahan. Dari pagi sampai siang pun, dari siang karena waktu Islamnya kan zuhur gitu ya. Zuhur menyampaikan dari zuhur sampai hampir terbit matahari, nggak berhenti Umar menyelesaikan pertempuran dengan orang-orang yang ada di pasar. Luar biasa. Kalaulah tidak dihentikan oleh siapa? As ibnu Wa'il, mungkin nggak berhenti. As ibnu Wa'il teriak-teriak mengatakan, sudah stop, udah berhenti, hampir terbit matahari. Ada apa? Dia bilang, itu Umar ikut kepada agama Muhammad. Lalu kata As ibnu Wa'il, ya udah biarin, biar mereka tanggung jawab sendiri. Bubar. Akhirnya dibubarkan. Iya. Dan Umar bin Khattab masih tersenyum dengan mengatakan, luar biasa, dari siang digempur sampai sore nggak berhenti. Umar bin Khattab. Iya. Begitu di Madinah, anaknya nanya, Abdullah bin Umar, ayah, mungkin bahasanya sekarang, waktu pertama Islam, ingat nggak pas siang-siang itu, engkau katakan 2 kalimat syahadat, satu pasar menyerangmu, lalu engkau ini menangkis, menggempur mereka sampai beberapa baju engkau tarik sampai tidak kelihatan atau bajunya lepas daripada tubuhnya. Jadi Umar robek, tarik robek. Itu Abdullah bin Umar menyaksikan. Tapi dulu ada laki-laki itu yang menghentikan pertempuran itu, yang menghentikan keroyokan itu. Laki-laki itu siapa? Umar bin Khattab. Oh, itu As ibnu Wa'il yang menghentikan itu. Ahli neraka itu, kata Umar. Subhanallah. Ahli neraka. Kenapa? Memang ada dalam Al-Quran, inna syani'aka huwal abtar, yang menghindar Rasulullah SAW. Nanti kita ada bahasan khusus. Namun yang jelas, Umar ibn Khattab masuklah dalam keadaan agama Islam. Dan saat itulah Islam mempunyai 2 kekuatan. Ada Hamzah dan satu lagi siapa? Ada Umar ibn Khattab. Masya Allah. Tapi punten, yang memiliki budak lebih dahsyat disiksanya.
Seperti punten, punten. Siapa? Seperti Bilal, Zanirah. Seperti lagi Yasir. Seperti lagi namanya ada Khabbab. Juga itu ada awalnya dari budak. Yang punya budak majikannya kafir dihabisi dengan segala macam penghabisan. Zanirah sampai ditusuk matanya. Buta. Setelah ditusuk matanya buta ini hancur buta asli. Lalu majikannya mengatakan, Zanirah, tahu kamu nggak? Yang membutakan matamu itu bukan aku, tapi siapa? Uzza dan Lata. Gara-gara kamu meninggalkan Uzza dan Lata. Coba kalau kamu sembah pada Uzza dan Lata, pasti matamu akan melek. Apa kata Zanirah? Sambil matanya rusak mata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu melek, sembuh lagi matanya. Mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah dan doa Rasulullah kepada siapa? Kepada Zanirah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan Uzza dan Lata yang membuat buta, tapi mereka yang telah membuat kamu buta. Tapi Allah Maha berkuasa akan mengembalikan pandanganmu, kembali bisa membuka. Siksaan demi siksaan. Lalu beberapa sahabat datang kemana? Ke Habasyah. Sampai di Habasyah masih dikejar juga di Habasyah. Bahkan punten diadukan antara para sahabat di Habasyah dengan Raja Najasyi. Raja Najasyi berdiri, para sahabat berdiri, orang kafir datang dengan mata, wahai Tuan, izinkan kami mengambil orang-orang dari Mekah yang hijrah untuk dibawa ke Mekah kembali. Tapi Raja Najasyi karena adilnya, tunggu, memang siapa mereka? Saya pengen tahu bagaimana. Dan hampir saja Raja Najasyi menyerahkan orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Habasyah, diserahkan ke orang-orang Mekah. Tapi dengan kecerdasan Ja'far bin Abi Thalib, pamannya Rasulullah, Raja Najasyi faham terhadap Islam dan menjadi seorang mukmin yang menyembunyikan keislamannya. Bagaimana Raja Najasyi sampai menjadi Islam, dan bagaimana Ja'far bin Abi Thalib dengan kata-kata yang lugas yang indah bisa meluluhkan daripada Raja Najasyi? Insya Allah jawabannya bulan yang akan datang. Iya, jadi bulan yang akan datang kita bahas adalah apa? Hijrah yang pertama kali ke Raja Najasyi. Dan Raja Najasyi insya Allah kita akan lihat bagaimana keislamannya. Dan kenapa Raja Najasyi harus menyembunyikan keislamannya. Jadi kesempatan yang datang insya Allah kita lanjutkan dengan hijrah ke Habasyah. Lalu punten bukan hanya sekedar hijrah ke Habasyah, tapi apa? Dijaganya oleh Raja Najasyi orang-orang yang Islam di sana, dan di situ ada pembaikatan, muqata'ah, dibaikot orang-orang Islam yang ada di sana. Dan punten setelah itu ada yang namanya Amul Huzni, dan setelah itu Rasulullah ke Taif lalu ditimpuki di Taif, dan setelah itu datanglah Isra Mi'raj. Masya Allah, hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Isra Mi'raj barulah tidak lama hijrah kemana? Kota Madinah Al-Munawwarah. Setelah hijrah baru bagian kedua. Insya Allah kesempatan datang adalah tentang apa tadi? Raja Najasyi. Khusus akan digambarkan tentang hijrah ke Habasyah ataupun Raja Najasyi, itu yang akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum.
Tabungan. Celeng-celengan, celeng-celengan. Dua kesempatan untuk satu ikhwan dan satu akhwat. Sebelumnya ini tadi ada titipan dari Sashi untuk saudari kita yang baru mualaf. Nih, bukan nih, dititipin. Jadi tadi kita kayaknya takbirnya kurang kenceng ya, Bio. Syahadat yang kita ulangi takbirnya takbir, takbir, takbir. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga semua yang ada di ruangan ini yang berteriak dengan keras meyakini dengan hatinya bisa ketemu nanti di jalannya Allah dan kita sama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Siap, pertanyaan pertama mau ladies first atau gentleman first? Silakan. Ya, angkat tangannya. Silakan. Nanti yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, Allah barik fiik. Udah berkeluarga? Oh, sahabat mujahidah belum? Cari tahu belum? Langsung ya dia. Iya. Atau mau jawab dulu? Boleh pertanyaan kedua biar cepat. Tadi mana yang angkat tangan? Iya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, masya Allah, iya. Kalau udah berkeluarga, alhamdulillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pertanyaan pertama dengan mengatakan orang-orang Quraisy itu tahu kalau Allah itu ada. Tahu? Iya. Yakin. Buktinya apa? Dibuktikan dengan pertanyaan yang kedua tadi dengan mereka mengatakan segala sesuatu dia demi Allah. Demi Allah itu sudah ada dan dia sudah terbiasa demi Allah dan mereka tahu. Tapi mereka tidak tahu yang namanya Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, tapi nanti setelah itu dikasih tahu tentang Asmaul Husna. Mereka tahu hanya Allah saja. Iya, makanya dengan mengatakan suatu saat nanti mereka mengatakan, oh itu dikatakan kata Rasulullah, oh budur Rahman, man Rahman. Mereka tanya, siapa Rahman itu? Ketika Rasulullah bikin surat punten ketika Sulhul Hudaybiyah nanti ada tulisannya di sana dengan ucapannya kata-katanya terukir di sana dengan mat Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bilang, aku mengenal Allah tapi Ar-Rahman Ar-Rahim nggak kenal. Maka dihapuslah Ar-Rahman Ar-Rahim hanya Bismillah. Begitu. Iya. Namun yang jelas ketika diucapkan mereka ini sudah sangat mengenal Allah tahu. Buktinya tadi sekaligus dengan jawaban yang keduanya ada ucapan-ucapan demi Allah dan mereka sudah biasa demi Allah. Pertanyaannya kenapa mereka tidak menyembah Allah? Jawabannya adalah mereka menyembah Allah plus menyembah berhala. Ulangi lagi ya. Mereka menyembah Allah juga menyembah berhala. Dan berhalanya juga nggak satu, banyak. Menyembah Uzza, menyembah Lat, menyembah Yagus, menyembah Ya'uq, menyembah Nasr, menyembah. Menyembah Hubal,
Maka punten ketika Rasulullah mengatakan kalimatnya hanya menyembah Allah saja. Esa. Dikatakan la ilaha illallah, tiada wajib diibadahi kecuali Allah saja. Berarti yang lainnya dibuang. Maka dengan mengatakan kalimat aku harus menyembah Allah saja, yang lain dibuang. Bagaimana yang lain? Jadi kalau mengatakan mereka, apakah mereka tidak menyembah Allah? Menyembah, tapi mereka juga menyembah yang lain. Berbuat syirik. Maka di situ bisa dicek dalam Al-Quranul Karim, kata-katanya mereka mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Itu alasan mereka. Kami tidak menyembah berhala, tapi kami menyembah Allah dan kami menjadikan berhala sebagai perantara antara kami dengan mereka. Itu dia, liar jawabannya. Iya. Ya buat mereka mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Aku tidak menyembah mereka ya Muhammad, tapi aku menyembah Allah. Tapi mereka ini jadi perantaran antara aku dengan mereka. Seperti itu. Jadi mereka jadikan berhala itu sebagai perantara. Iya, itu yang pertama. Lalu yang keduanya tadi, bagaimana? Karena Rasulullah itu kan dengan Al-Quranul Karim. Lalu merangkannya dengan Al-Quranul Karim. Gambarnya sangat indah. Nah kita seperti apa sekarang? Jujur, punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau ibu bapak sekarang datang ke Saudi Arabia, punten ya, bukan untuk apa. Kita alhamdulillah agak lama, cukup lama di sana. Tidak semuanya orang Arab yang sampai di sana pun mengerti tentang bacaan Al-Quran. Iya, apa nih maksudnya? Apa maksudnya? Begitu. Iya. Dan punten juga banyak yang tidak bisa baca. Dan ya banyak yang tidak bisa baca di sana juga. Bukan untuk apa-apa. Ada yang tidak bisa baca, banyak ketemu nggak bisa baca. Nggak usah jauh-jauh di sana itu, punten. Ada juga orang Makkah belum pernah haji, ada. Orang Makkah belum pernah haji, ada. Punten nggak usah jauh-jauh. Saya ini kan anak lahir di sana. Anak itu saya titipkan di orang Arab di samping karena saya kuliah, istri saya juga kuliah. Pulang siang bawa anak terus gitu kan. Setiap tahun haji. Satu saat saya pulang haji, ini yang ngurus anak saya itu ada di situ. Orang Arab, orang Baduy sana. Dia bilang, "Pulang haji Abu Maki?" "Ya, saya baru pulang haji." Dia bilang, "Gimana sih haji itu? Heboh banget ya, capek banget ya. Kayaknya tiap tahun haji, gimana sih haji itu panas ya? Gimana Arafah itu?" Saya tanya, "Emang?" Saya punten jawabnya Ummu Fulana. Ya, "Emang Ummu Fulan nggak pernah haji?" Dia bilang, "Saya belum pernah haji, subhanallah 50 tahun." Saya bilang, "Hah? Belum pernah haji?" "Ya, saya mah mendingan. Abang saya belum pernah ke Masjidil Haram," katanya. Abang saya belum ke Masjidil Haram. Jadi punten, dengan mengatakan, saya hanya ingin mengatakan punten. Bukan berarti orang yang berada di sana itu, wow, semua soleh, semua paham, punten. Saya katakan dengan mengatakan, Nabi Muhammad lahir di sana, Abu Jahal juga ada di sana. Iya. Abu Jahal di sana. Satu saat ada jamaah haji itu sedang jalan di pasar, tiba-tiba ada yang dorong-dorong jualan, yang dorong jualan itu nabrak kakinya jamaah haji, trak berdarah. Kata jamaah haji Indonesia, "Nih berdarah nih," gitu dengan bahasa Arab selayak-layaknya sebisa-bisa. Darah. Dia bilang, hahaha, ketawa-tawa. Tersinggunglah, sakit bukannya minta maaf. Dia bilang, "Kamu itu minta maaf dong, kamu kan di sini lahir Rasulullah, di sini turunnya Quran, di sini ada Ka'bah, di sini adalah tempat lahirnya Abu Bakar, di sini tempat para sahabat." Ketawa tukang dorong, dengar, di sini tempat lahir Rasul, tapi di sini juga tempat Abu Jahal. Dia sendiri yang ngomong. Dia bilang dengan mengatakan, "Nah kalau mau ketemu yang pengikut Rasul di masjid, nah kalau aku mau pengikut Abu Jahal, astagfirullahaladzim." Sampai saya dengar sendiri tertawa juga. Kenapa? Ya mungkin dia lagi emosi juga. Tapi yang jelas, jadi bagaimana paling efektif belajar untuk sekarang ini, karena saya tidak bisa memahami Al-Quran. Fas'al ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya apa? Dekat para alim ulama yang benar-benar tahu tentang memahami tentang Al-Quran, sunnah, hadis, belajar. Dan saya sampaikan, belajarlah guru sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Guru banyak pelajari. Jangan cuma satu guru, jangan dua guru, jangan tiga guru. Ini saya ambil. Sehingga apa? Masya Allah, banyak segala sesuatu yang akan didapatkan. Jadi kalau mengatakan saya tidak bisa apa, ya dengan mengatakan saya tidak bisa, ada yang bisa, tanya kepada yang bisa. Tanya kepada yang tahu. Jadi caranya efektif seperti apa? Bertanya kepada yang tahu. Siapa? Para alim ulama yang hadir. Kenapa? Karena para alim ulama itu adalah warathatul anbiya. Artinya apa? Pewaris para nabi-nabi tidak ada, tapi apa? Pewarisnya ada. Mendekatlah, belajarlah. Sekarang dengan media ada. Punya nomor telepon siapa-siapa yang bisa ditanya, tanyalah. Karena ini suatu kebanggaan buat kita apabila kita bisa akrab, bisa bertanya langsung kepada para murabbi ataupun pada guru-guru. Masya Allah, ini mungkin. Jazakillah khair. Yang kedua, tadi dengan sumpah demi Allahnya, begitulah. Iya, jadi mereka sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman waktu dulu, sudah tahu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sumpah demi Allah. Yang apa keduanya tadi, yang bagaimana ya? Ingat nggak tadi?
Kenapa? Ah, iya. Hidayah ini urusan Allah maksudnya begitu ya. Iya. Oh iya, hidayah ini ada yang Allah berikan langsung, ada yang dicari. Jadi ada yang namanya hidayah hidayah yang dari Allah, ada hidayah muktasabah. Jadi ada hidayah yang Allah berikan, contoh saja. Hidayah itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hadiah. Contoh saja, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ada orang dapat hidayah karena apa? Mungkin karena keturunannya. Ketika ditanya, apakah itu datang dari Allah? Walaupun datang dari Allah, tetap walaupun datang dari mana, semua datang hidayah dari Allah. Tapi yang ingin saya sampaikan, ketika hidayah yang dicari, yang benar hidayah itu datang dari Allah apa dicari? Hidayah itu ada memang datang dari Allah, punten bahasanya ingat saya, hidayah fitriyah. Hidayah fitrah. Hidayah fitrah datang dari Allah. Petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala fitriyah. Seperti itu. Datang dari Allah dikasih. Hidayah datang dari Allah, imma berkaitan dengan urusan akidah ataupun syariat, imma di luar itu. Contoh misalnya punten-punten hidayah fitriyah, kata para alim ulama, bayi ketika lahir setelah itu langsung ingin lapar. Dia kalau lapar apa? Nangis. Sekarang siapa yang ngajarin bayi? Ibunya bilang nggak? Kalau lapar nangis ya. Begitu nggak ibu bapaknya? Siapa yang ngajarin? Allah, fitriyah. Bayi ketika mau menyusui langsung aja dikasih, langsung menyusui. Kenapa? Siapa yang ngajarkan? Allah, hidayah fitriyah. Termasuk kepada binatang, terbang, nyelam segala macam, itu hidayah fitriyah. Seperti ikan, semua hidayah fitriyah. Tapi hidayah muktasabah. Seperti sekarang, duduk ke sini, cari hidayah. Dicari apa enggak ini? Hidayah yang dicari. Datang ke sini, hidayah yang dicari. Hidayah yang dicari, hidayah yang dicari. Kalau sekarang ini, Masya Allah, mencari hidayah itu luar biasa. Setelah duduk di sini, lalu punten, yang terindah jangan lupa untuk selalu minta hidayah ketika sholat, mengatakan bagaimana? Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah aku hidayah. Kenapa? Karena hidayah tidak akan pernah ada habis-habisnya. Selalu. Makanya kalau hidayah fitriyah Allah berikan langsung. Ada yang satu lagi hidayah muktasabah yang dicari oleh kita seperti di majelis taklim, seperti membaca, seperti mencari kabar-kabar, seperti membaca tentang sirah-sirah nabawiyah, itu sedang mencari hidayah. Itu namanya hidayah muktasabah. Iya, tapi kadang-kadang ada hidayah yang keluar petunjuk ketika lagi diam tiba-tiba ketemu. Kalau ibu bapak melihat siapa, saya lupa, salah satu guru kita yang selalu ada di Damai Indonesia, saya lupa siapa beliau, waktu itu pernah bilang tapi saya lupa. Beliau tuh kalau lagi diam-diam tiba-tiba langsung catat. Kenapa? Saya menemukan kata-kata bagus. Iya. Jadi tiba-tiba tek. Jadi lagi ngobrol, kadang-kadang ada memberikan inspirasi. Mendengar ceramah orang lain, tiba-tiba dapat kata-kata bagus, dia nulis. Yang ceramah siapa, yang dapat kata-kata bagus siapa? Itulah orang-orang yang bisa mengambil perkataan dari orang-orang lain, Masya Allah. Seperti itu. Jadi ada hidayah langsung berikan, tapi ada yang dicari. Sekarang kita sedang mencari hidayah, tapi tetap hidayah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Syukran, Allah barik fiik. Masya Allah. Ini mungkin kalau sedikit bisa membantu, kalau kita di orang Jakarta, intinya gini, kalau misalnya ada anak umur yang saya 5 tahun kita diberi handphone, dikasih apa enggak orang tua? Pasti banyak bilang enggak. Karena apa? Ya anak kecil buat apa pakai handphone, gitu kan? Tapi kalau misalnya anak itu menanyakan dirinya, dia bikin bapaknya, pas bapaknya pulang bikin teh, nah perilaku itu dia minta yang misalnya upahnya 5.000 pak, upahnya 10.000, 20.000, 50.000, terserah berapa dia sebut berkali-kali sampai dia tabung. Lalu ternyata tabungan itu bisa memberikan dia handphone, dia pamer sama bapaknya, pak saya punya handphone. Dapat uang dari mana? Dari bijitin bapak, dari bikin teh bapak, segala macam. Nah dari logika yang sama, mungkin nggak kira-kira ke bapak ngambil handphone? Nggak mungkin kan? Kemungkinan besar malah ke bapak nanya berapa harga handphonenya, nah mau 300.000 ke 200.000 ke, pegang handphonenya, dan ini juga saya tambah 200.000 uang kamu yang kamu pakai. Mungkin malah ditambah. Menggunakan analogi itu, jadi anak itu sudah membuat diri kita layak. Jadi daripada kita mempertanyakan itu, mendingan meskipun masih kita Allah, kita buat diri kita sama-sama layak. Monggo Allah bersama. Allah barik fiik. Terima kasih sudah sampai kita di penghujung acara. Saya lebih mengingatkan, jangan lupa untuk ambil keropak tadi yang namanya. Ambil keropakan di belakang. Kalau teman-teman taris di Nurul Quran, siapa tahu setiap rupiah yang kita keluarkan bisa bermanfaat dan menjadi pahala jariah bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman, saya Mario Busya atas nama Jakarta.
Insya Allah. Insya Allah mohon doanya aja agar nanti selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah dan bisa ketemu kita lagi nanti di sana. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.